Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bab 3, lingkungan dan budaya perusahaan. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Anissa Nurul Aziza, NPM 242. Saya Danti Aulia, NPM 251. Saya Istifara Miftah Kuliah, NPM 239. Saya Fadia Insyira, NPM 256. Saya Andrian Ari Wicaksono, NPM 259. Saya Sonia Salsabila, NPM 278. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen inovatif di masa sulit. Manajemen inovasi sendiri itu apa sih? Manajemen inovasi merupakan proses mengolah inovasi dalam perusahaan agar berguna dan menciptakan keunggulan dalam bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan. Kemudian, dibagi menjadi 3 lingkungan, yaitu lingkungan eksternal, lingkungan umum, dan lingkungan tugas. Lingkungan eksternal sendiri adalah faktor luar yang dapat memengaruhi arah, tindakan, struktur organisasi, dan proses internal dalam suatu perusahaan. Pada lingkungan eksternal terdapat 4 lingkungan lagi, yaitu lingkungan perusahaan, lingkungan umum, lingkungan tugas, dan lingkungan internal. Lingkungan perusahaan adalah lingkungan yang mencakup seluruh unsur di luar wilayah perusahaan yang mempengaruhi perusahaan itu sendiri, seperti pesaing, sumber daya, teknologi, dan kondisi ekonomi perusahaan. Kemudian lingkungan umum. Lingkungan umum adalah lapisan luar yang mempengaruhi perusahaan secara tidak langsung yang mencakup faktor sosial, ekonomi, hukum, politik, dan internasional. Kemudian ada lingkungan tugas. Lingkungan tugas ini adalah lingkungan yang mencakup transaksi sehari-hari perusahaan mengenai kinerjanya secara langsung maupun tidak langsung. Lalu, lingkungan internal mencakup unsur-unsur karyawan yang ada, manajemen, dan budaya perusahaan yang menentukan perilaku tingkat adaptasi lingkungan internal perusahaan. Kemudian ada lingkungan umum. Lingkungan umum itu apa sih? Tadi kan sudah saya jelaskan. Lingkungan umum adalah lapisan terluar yang luas mempengaruhi perusahaan secara tidak langsung dalam transaksi sehari-harinya. Mencakup beberapa dimensi. Yang pertama ada dimensi internasional. Dimensi internasional itu apa sih? Dimensi internasional sendiri itu lingkungan internasional yang terjadi di luar negeri sekaligus peluang bagi perusahaan di negara lain dengan memberikan para pesaing, pemasok baru, dan pelanggan untuk menentukan tren sosial, teknologi, ekonomi, agar bersaing secara global. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua ada dimensi teknologi. Dimensi teknologi mencakup perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang industri di masyarakat secara keseluruhan dengan mengakses jaringan komputer, internet, handphone, dan laptop. Terus yang ketiga ada dimensi sosial budaya. Dimensi sosial budaya ini merupakan karakteristik demografis seperti norma, adat istiadat, dan nilai yang dianut masyarakat umum dengan mencakup kepadatan penduduk, usia, dan tingkat pendidikan. Yang keempat, ada dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi menunjukkan kesehatan ekonomi dari negara di mana organisasi itu berjalan dengan mencakup daya beli konsumen, angka pengangguran, dan suku bunga. Yang kelima, ada dimensi politik hukum. Terdiri atas undang-undang pemerintah pada tatanan lokal dan negara, serta aktivitas politik yang dirancang mempengaruhi perilaku perusahaan.
Yang keenam ada dimensi alam, terdiri atas semua elemen yang secara alami muncul di bumi, seperti tumbuhan, hewan, bebatuan, sumber daya alam, dan iklim. Perhatian lingkungan ini mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan seperti A. Menghilangkan kantong plastik yang tidak bisa diuraikan dari lingkungan. B. Meningkatkan efisiensi kantor perusahaan dan pabrik. Yang C. Berinvestasi dalam teknologi yang lebih bersih. Terus yang ketiga ada lingkungan tugas. Terdiri atas sektor-sektor yang memiliki hubungan kerja langsung dengan organisasi. Yang pertama, ada pelanggan. Pelanggan merupakan unsur penting dalam lingkungan usaha karena dianggap sebagai penentu kesuksesan sebuah organisasi dengan memperoleh barang atau jasa. Yang kedua, ada pesaing. Setiap pesaing memiliki cirinya sendiri dalam dunia bisnis maupun dengan memberikan barang atau jasa pada pelanggan yang sejenis. Yang ketiga ada pemasok, dengan menyediakan bahan mentah yang digunakan organisasi untuk memproduksi barangnya. Banyak perusahaan yang sedikit menggunakan jasa pemasok dan mencoba membangun hubungan baik antara keduanya agar bisa menerima bahan berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pasar tenaga kerja atau labor market adalah orang-orang di lingkungan usaha yang dapat dipekerjakan bagi perusahaan. Setiap perusahaan membutuhkan pasukan personalia yang terlatih dan berkualitas. Serikat buruh, asosiasi pekerja, dan ketersediaan kelas-kelas pekerja tertentu dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja perusahaan. Daya pasar tenaga kerja yang terpengaruh terhadap perusahaan saat ini adalah satu, kebutuhan yang terus bertambah akan pekerja yang mengerti komputer. Yang kedua, keharusan adanya investasi yang terus-menerus akan sumber daya manusia melalui perekrutan, pendidikan, dan pelatihan. Untuk memenuhi permintaan yang kompetitif dari dunia yang tanpa batas. Dan yang ketiga, dampak blok-blok dagang internasional otomatis kontrak semena-semena serta lokasi fasilitas dan dislokasi buruh yang berubah, menciptakan kolam-kolam pekerja yang tidak terpakai di beberapa area dan kekurangan tenaga kerja di area lainnya. Next. Hubungan organisasi dan lingkungan. Ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan berarti manajer tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai faktor-faktor lingkungan untuk memahami kebutuhan dan perubahan lingkungan. Yang mempengaruhi ketidakpastian adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi organisasi dan sejauh mana faktor itu berubah. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jika organisasi menghadapi ketidakpastian yang meningkat, manajer dapat menggunakan beberapa strategi untuk menyesuaikan diri. Antara lain, yang pertama, peran-peran perluasan batas. Yang kedua, rekan antar organisasi. Yang ketiga, merger atau usaha gabungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya, lingkungan internal budaya perusahaan. Lingkungan internal di mana manajer bekerja terdiri atas budaya perusahaan, teknologi, produksi, struktur organisasi, dan sarana fisik. Budaya perusahaan adalah hal yang sangat penting demi keuntungan persaingan. Konsep dari budaya telah menjadi sesuatu yang makin dipertimbangkan oleh manajer sejak tahun 1980-an seiring dengan tumbuhnya pergolakan pada lingkungan eksternal, yang seringkali mengharuskan adanya nilai-nilai serta perilaku yang baru. Nilai-nilai mendasar yang menjadi ciri sebuah budaya organisasi dapat dipahami melalui manifestasi simbol, cerita, panutan, slogan, dan seremoni.
Yang pertama ada simbol. Simbol adalah objek, tindakan, atau peristiwa yang membawa makna bagi orang lain. Simbol dapat dianggap sebagai bahasa nonverbal yang kaya, yang secara hidup dapat menyampaikan nilai-nilai penting organisasi yang menyangkut cara orang-orang berhubungan satu sama lain dan berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua ada cerita. Cerita adalah suatu bentuk narasi yang didasarkan pada kejadian nyata dan seringkali diceritakan dan diulang-ulang di antara para pegawai organisasi. Cerita dapat memberikan gambaran yang dapat membantu menyimbolisasikan visi dan nilai-nilai suatu firma serta membantu pegawai memahami dan menyerapnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, panutan. Panutan merupakan figur yang memberikan contoh perbuatan, karakter, dan sifat dari budaya yang kuat. Panutan adalah orang yang menjadi contoh bagi pegawai yang menunjukkan bagaimana bekerja dengan benar dalam organisasi. Perusahaan yang memiliki budaya yang kuat mengambil keuntungan dari prestasi untuk menentukan panutan yang menegakkan nilai-nilai pedoman. Yang keempat, slogan. Slogan merupakan frasa atau kalimat yang secara singkat dan jelas mengekspresikan nilai pedoman perusahaan. Banyak perusahaan menggunakan sebuah slogan atau ungkapan untuk menyampaikan maksud khusus pada pegawai-pegawainya. Yang kelima, seremoni. Adalah aktivitas yang direncanakan pada peristiwa istimewa yang dilakukan untuk keuntungan para hadirinnya, untuk memberikan contoh dramatis dari nilai-nilai perusahaan dengan memperkuat pencapaian nilai-nilai, menciptakan sebuah ikatan di antara orang-orang yang mengizinkannya, berbagi peristiwa penting bersama, serta memperingati dan merayakan panutan-panutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada lingkungan dan budaya. Pengaruh terbesar terhadap budaya perusahaan internal adalah lingkungan eksternal, yang mengharuskan adanya layanan pelanggan yang lebih dari biasanya, harus mendorong terciptanya layanan baik, pengambilan keputusan yang hati-hati, dan nilai budaya yang memperkuat keputusan manajemen. Selanjutnya ada budaya adaptif. Budaya adaptif adalah budaya organisasi di mana karyawan menerima perubahan termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungan dan perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Selanjutnya ada jenis-jenis budaya. Jenis budaya. Penelitian mengatakan bahwa kecocokan yang pas antara budaya, strategi, dan lingkungan berhubungan dengan 4 kategori jenis budaya, yaitu yang pertama, budaya penyesuaian. Budaya yang mengharuskan adanya respon cepat dan mengambil keputusan yang berisiko tinggi. Jadi, manajer akan mendorong perusahaan untuk cepat memahami dan mengenali lingkungan, dan pegawai harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan baik terhadap pelanggan, karena hal tersebut akan sangat dihargai. Selanjutnya, yang kedua ada budaya pencapaian. Budaya yang cocok untuk organisasi yang bergerak dalam pelayanan pelanggan tertentu di lingkungan eksternal tanpa adanya perubahan. Budaya ini akan menghargai persaingan agresif, inisiatif perorangan, dan rela bekerja keras. Penekanan untuk menang dan ambisius sebagai perekat perusahaan. Pegawai yang menunjukkan kinerja dengan baik akan sangat dihargai, tapi jika pegawai tersebut tidak memiliki kinerja yang baik, pegawai akan dipecat. Budaya keterlibatan yang ketiga. Budaya yang menekankan fokus internal terhadap keterlibatan dan peranan pegawai untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap
lingkungan yang terus berubah. Jadi di dalam budaya ini, manajer lebih menekankan kerjasama, perhatian terhadap pelanggan dan pegawai, dan tidak memandang perbedaan status. Yang keempat, budaya konsistensi. Budaya yang menggunakan fokus internal dan orientasi konsistensi guna menjaga lingkungan perusahaan agar tetap berjalan dengan stabil. Budaya ini lebih patuh terhadap aturan dan menghargai cara medis dan rasional dalam bekerja. Selanjutnya, membentuk budaya perusahaan untuk menentukan respon inovatif. Budaya perusahaan memiliki peran penting dalam menciptakan organisasi yang akan menciptakan pembelajaran dan respon inovatif terhadap ancaman dari lingkungan, peluang baru, dan krisis dalam berorganisasi. Selanjutnya ada mengatur budaya berkinerja tinggi. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang memperhatikan nilai budaya dan kinerja bisnis. Nilai budaya dapat memberikan tenaga dan motivasi pegawai. Selain itu, nilai-nilai dapat memicu kinerja dengan mencapai tujuan yang dicapai. Pada tabel menunjukkan 4 keluaran organisasi berdasarkan perhatian yang diberikan manajer terhadap nilai-nilai kultur dan kinerja. Perusahaan di kuadran A memberikan sedikit perhatian pada nilai atau hasil bisnis dan kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Manajer di kuadran B sangat fokus dalam menciptakan budaya kohesif yang kuat, tetapi manajer tersebut tidak mengikat nilai-nilai organisasi secara langsung. Ketika nilai-nilai organisasi tidak mengikat secara langsung, hal tersebut akan membuat organisasi kemungkinan besar tidak akan menguntungkan dalam masa-masa sulit. Kuadran C mewakili organisasi yang berfokus pada nilai mendasar dan memberi perhatian pada nilai organisasi. Hal ini akan memungkinkan dapat mendatangkan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi kesuksesan akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Dikarenakan yang membuat organisasi melekat adalah nilai-nilai budaya. Pada kuadran D menekankan budaya kinerja bisnis yang baik sebagai panduan untuk kesuksesan. Manajer di organisasi kuadran D ini mengajarkan nilai-nilai dengan operasional harian perusahaan. Contohnya, kegiatan perekrutan, manajemen kinerja, penganggaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua ada kepemimpinan budaya. Kepemimpinan budaya adalah cara utama manajer membentuk norma dan nilai budaya untuk membangun suatu budaya kinerja yang tinggi, di mana manajer harus sering melakukan komunikasi agar menjamin pegawainya memahami nilai-nilai budaya yang baru, yang ditunjukkan melalui perbuatan, bukan hanya kata-kata saja. Seorang pemimpin budaya menggunakan simbol dan tanda untuk mempengaruhi budaya perusahaan dengan memperhatikan 2 area penting, yakni 1. Pemimpin budaya mengartikulasikan sebuah visi untuk budaya organisasi yang dapat diyakini para pegawainya. Hal ini dilakukan pemimpin dengan cara menyampaikan nilai-nilai inti yang diyakini dan dianut pegawai dengan mengaitkan misi pendorong yang jelas dan atau tujuan inti. Terus yang kedua, pemimpin budaya memperhatikan aktivitas dari hari ke hari yang memperkuat visi budaya. Hal ini dilakukan pemimpin dengan cara menjamin prosedur kerja dan sistem penghargaan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan memperkuat nilai-nilai tersebut. Pemimpin di sini harus melakukan apa yang diucapkan. Jadi,
Manajer harus menyampaikan nilai-nilai budaya melalui kata-kata dan perbuatan. Karena jika hanya diucapkan dengan kata-kata saja tanpa berperilaku, manajemen tidak akan berarti bagi para pegawai dan organisasinya. Selain itu, pemimpin budaya juga harus mengusung komitmennya terhadap nilai-nilai dalam masa-masa sulit atau krisis. Karena hal itu dapat membantu sebuah organisasi untuk mengatasi krisis dan juga membuat organisasi itu lebih kuat. Diciptakan dan dipertahankannya budaya kinerja tinggi tidaklah mudah dalam lingkungan yang penuh gonjangan dan tingkat kinerja yang berubah-ubah saat ini. Namun, dengan kata-kata dan perbuatan seorang pemimpin budaya dapat membuat setiap orang di organisasi mengetahui hal apa yang sebenarnya paling penting. Nah, setelah kita mempelajari bab 3 mengenai lingkungan dan budaya perusahaan, kita dapat menentukan poin-poin penting manajer tentang apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, lingkungan organisasi memiliki elemen-elemen di luar batas organisasi untuk mempengaruhi organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari dua lapisan, yakni lingkungan tugas dan lingkungan umum. Yang kedua, elemen internal yang penting dalam membantu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah budaya. Agar efektif, budaya perusahaan harus sejalan dengan strategi organisasi dan lingkungan eksternal. Yang ketiga, 4 jenis budaya adalah penyesuaian diri, pencapaian, keterlibatan, dan konsistensi. Karena budaya kuat yang efektif akan berjalan jika budaya tersebut memenuhi tujuan-tujuan strategis dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal. Terus yang keempat, budaya adalah sesuatu yang penting karena dapat memberikan dampak penting terhadap kinerja organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.